demi langit yang penuh bintang, demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Inilah kisah dari masa jauh sebelum Rasulullah diutus. Sebuah negeri di bawah kekuasaan seorang raja yang kejam dan sombong. Ia tidak sekadar ingin ditaati, ia ingin disembah. Rakyat hidup dalam ketakutan. Siapapun yang menolak menyebutnya sebagai Tuhan akan disiksa, dibunuh, atau dibakar hidup-hidup. Namun di antara rakyat itu ada seorang pemuda. Pemuda sederhana, tapi hatinya berbeda. Ia belajar kepada tukang sihir istana, tapi hatinya gelisah karena ia tahu sihir tidak memberi kedamaian. Suatu hari, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang rahib, seorang hamba Allah yang hidup dalam kesunyian. Rahib itu mengajarinya tentang Tuhan Yang Esa, tentang kekuatan doa, bukan mantra, tentang kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Sejak hari itu, hidup sang pemuda berubah. Ia mulai berdoa kepada Allah, dan dengan izinnya, ia mampu menyembuhkan orang sakit, menolong yang lemah, dan menebar kebaikan. Berita tentangnya menyebar ke seluruh negeri, dan akhirnya sampai ke telinga sang raja. Apakah kau punya Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Raja murka. Ia menyiksa pemuda itu, melemparnya ke gunung, ke laut. Namun setiap kali Allah menyelamatkannya. Akhirnya pemuda itu berkata, "Wahai Raja, engkau tidak akan mampu membunuhku, kecuali dengan cara yang aku tunjukkan." Raja menatap tajam. "Katakan, bagaimana caranya?" Pemuda itu menjawab, "Kumpulkan seluruh rakyatmu di satu tempat. Panahlah aku dengan anak panahmu sendiri." Sambil berkata, "Dengan nama Allah, Tuhan pemuda ini," Raja melakukannya. Ia menarik busur, menyebut kalimat itu, dan melepaskan panah. Anak panah menembus dada sang pemuda. Ia tersenyum, menatap langit, lalu rebah dalam damai. Dan tiba-tiba, seluruh rakyat berseru serentak, "Kami beriman." Kepada Tuhan pemuda ini, Raja terkejut. Apa yang ia takutkan telah terjadi. Kebenaran telah menyebar, bukan lewat pedang, tapi lewat pengorbanan. Dalam kemarahan, Raja memerintahkan, "Gali parit, nyalakan api." Parit besar pun digali. Api menyala, membubung ke langit. Lalu, satu persatu orang beriman dilempar ke dalamnya. Namun, tak seorang pun mundur. Mereka tahu dunia ini hanya sementara, sedangkan surga abadi selamanya. Mereka terbakar dalam api, tapi api itu tak mampu membakar iman mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan mukminat, lalu tidak bertobat, bagi mereka azab jahanam dan azab yang membakar." Api itu padam, namun cahaya dari kisah mereka terus menyala. Menyala di hati setiap orang beriman yang menolak tunduk pada kezaliman. Karena Ashabul Ukhdud telah mengajarkan kita satu hal, bahwa iman sejati tidak selalu menang di dunia, tapi ia selalu hidup di sisi Allah. Mereka mati dalam api, tapi nama mereka diabadikan dalam langit.